Kasus ini membutuhkan penyelidikan beberapa dekade dan memicu beberapa teori aneh. Jane Britton lahir tanggal 17 Mei 1945 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ayahnya adalah wakil presiden Radcliffe College di Cambridge dan ibunya adalah seorang sarjana sejarah abad pertengahan. Tidak mengherankan sejak usia muda, Jane mengembangkan minat yang mendalam dalam sejarah. Dan pada saat dia di perguruan tinggi, dia memutuskan untuk belajar antropologi. Setelah lulus dengan peringkat terbaik di kelasnya, Jane mendaftar di perguruan tinggi ayahnya dan dengan cepat menjadi salah satu mahasiswa yang berprestasi. Akhirnya Jane diterima di program pasca sarjana antropologi Universitas Harvard dan menempuh pendidikan doktornya. Pada tahun kedua, dia mendapat kesempatan untuk bergabung dalam penggalian antropologi di Iran, bekerja di bawah bimbingan seorang sarjana terkenal. Dia bahkan menyumbangkan beberapa penemuan penting. Di luar bidang akademisnya, Jane disukai oleh teman-temannya dan dia baru-baru ini mulai berkencan dengan seorang mahasiswa bernama James. Pada tanggal 7 Januari 1969, Jane seharusnya mengikuti ujian akhirnya. Dia baru berusia 23 tahun saat itu dan berharap menyelesaikan kuliahnya dan segera memulai karirnya. Tapi pagi itu, Jane tidak pernah muncul. Pacarnya James menganggap itu aneh. James menelpon Jane beberapa kali sebelum ujian, tetapi Jane tidak mengangkatnya. Tidak seorang pun mahasiswa maupun profesor yang tahu mengapa Jane menghilang. Setelah kuliah, James memutuskan untuk berjalan kaki ke apartemen Jane yang berjarak 15 menit dari kampus. Ketika James tiba di apartemen Jane, dia mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban. Seorang teman kuliah sekaligus teman bersama bernama Donald yang tinggal di sebelah apartemen Jane keluar saat dia mendengar suara ketukan. Donald mengatakan dia tidak melihat Jane sejak malam sebelumnya dan apartemen Jane telah sepi sejak itu. James mengetuk beberapa kali tapi masih tidak ada jawaban. Saat itulah James mulai khawatir. James tahu kunci pintu depan Jane pada dasarnya rusak. Jadi James mencoba membuka gagang pintunya dan pintunya pun terbuka. Di dalam apartemen, tidak ada yang tampak menonjol kecuali satu hal. Cuacanya sangat dingin. Ketika James masuk ke dalam, dia melihat jendela terbuka lebar. Meskipun itu di tengah musim dingin, lalu James melangkah ke kamar tidur Jane dan melihatnya terbaring tengkurap di tempat tidur. Gaun tidurnya rusak, jadi James segera keluar dan meminta istri Donald untuk memeriksa Jane apakah Jane baik-baik saja. James berpikir mungkin Jane hanya sakit atau tertidur. Tetapi ketika istri Donald keluar dari ruangan, ekspresi wajahnya mengatakan semuanya. James kembali ke kamar tidur dan James melihat wajah Jane ditutupi karpet dan mantel. Dan ketika James mengangkatnya, James sadar Jane sudah meninggal. James segera menelpon polisi, dan hanya satu kali pandangan, petugas menyadari itu adalah pembunuhan. Jane diserahkan kepada pemeriksa medis, dan petugas mulai memproses tempat kejadian perkara. Petugas memperhatikan tidak ada yang tampak dicuri, perhiasan, uang tunai, dan barang berharga lainnya milik Jane masih berada di tempatnya, yang mengesampingkan kemungkinan perampokan sebagai motif. Tidak ada tanda-tanda perlawanan yang membuat penyelidik menduga si pelaku mungkin telah menyerangnya ketika Jane lengah, mungkin ketika Jane tidur. Teori ini didukung oleh tidak seorang pun tetangga Jane melaporkan mendengarkan sesuatu yang tidak biasa. Otopsi melaporkan bahwa Jane telah dipukuli berulang kali di bagian atas tubuhnya dengan alat berat. Juga dikonfirmasikan, Jane juga telah mengalami kekerasan pelecehan. Setelah berbicara dengan pacar Jane, polisi mengetahui bahwa
Pada malam sebelumnya, mereka berdua telah pergi makan malam dengan beberapa mahasiswa, kemudian pergi bermain berseluncur es. James mengantarkan Jane pulang setelah itu dan pergi sekitar jam 11.30 malam. Donald dan istrinya mengatakan kepada penyelidik bahwa sekitar 1 jam kemudian, Jane mampir ke apartemen mereka untuk minum segelas anggur ceri, dan itu adalah terakhir kalinya seseorang melihat Jane hidup. Menurut pemeriksa medis, Jane kemungkinan dihabisi 10 jam sebelum jasadnya ditemukan, yang berarti serangan terjadi tidak lama setelah dia kembali ke apartemennya. Apartemen Jane tidak memberi detektif banyak pekerjaan. Di TKP ditemukan beberapa sidik jari yang tidak dimiliki oleh teman atau tetangga Jane, tetapi detektif tidak dapat mencocokkan sidik jari itu dengan siapapun di catatan mereka. Salah satunya adalah kunci pintu depan Jane tidak berfungsi selama beberapa waktu, jadi seseorang bisa saja masuk begitu saja. Namun ada cara lain. Kunci jendela Jane sama tidak berfungsi seperti pintunya. Dan meskipun Jane tinggal di lantai 4, ada tangga darurat tepat di luar apartemennya. Jadi siapapun dapat memanjat dan menyelinap melalui jendela. Setelah polisi berbicara dengan siapapun di gedung apartemen dan menemukan seorang anak yang mendengar suara-suara di tangga darurat malam itu. Namun ada satu masalah. Anak kecil itu mengatakan itu terjadi sekitar jam 9 malam, tetapi Jane belum sampai ke rumahnya sampai jam 11.30 malam. Saksi lain mengatakan dia melihat seorang pria berlari meninggalkan gedung itu sekitar jam 1:30 dini hari. Saksi tidak melihat laki-laki itu dengan jelas, hanya mengingat pria itu tingginya sekitar 182 cm dengan perawakan rata-rata. Berdasarkan keterangan kedua saksi, polisi berpikir si pelaku mungkin telah memanjat tangga darurat sekitar jam 9 malam, lalu menunggu di sana selama berjam-jam hingga Jane pulang ke rumah. Donald juga menceritakan sesuatu yang menarik kepada polisi. Sebelumnya pada malam itu, sebelum Jane pulang, Donald telah pergi ke apartemen Jane untuk menggunakan kulkasnya, tempat Donald dan istrinya menyimpan belanjaan mereka. Donald mengatakan semuanya tampak normal pada saat itu, yang berarti si pelaku belum masuk atau telah menunggu di luar di tangga darurat. Mungkin saksi pertama telah salah memperkirakan waktu, namun mungkin saja semua ini tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Polisi menemukan penghuni-penghuni gedung apartemen tersebut sering membiarkan jendela mereka terbuka, bahkan di tengah musim dingin karena di dalam sangat panas. Keesokan harinya, berita pembunuhan Jane telah menyebar di seluruh universitas dan kisah itu menjadi berita utama di seluruh negeri. Polisi berada dalam tekanan. Mahasiswa dari salah satu universitas ternama di negeri itu takut berada di kampus karena pembunuh masih berkeliaran. Dan tak lama kemudian, teori baru mulai terbentuk. Bagaimana jika si pelaku adalah sesama mahasiswa Harvard itu sendiri? Ada alasan di balik itu. Penyelidik menemukan bubuk kemerahan di tubuh Jane dan kamarnya, sesuatu yang tampaknya seperti oker atau oksida besi. Salah satu profesor menjelaskan bahwa di beberapa budaya kuno, terutama tempat seperti Iran, tempat Jane baru saja berkunjung, merupakan tradisi untuk menaburkan bubuk semacam ini pada orang meninggal. Hal ini menimbulkan spekulasi pembunuhnya kemungkinan besar adalah mahasiswa antropologi lain, seseorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan semacam itu,
tetapi mungkin juga pernah bepergian ke Iran bersama Jane. Polisi membuat daftar 100 mahasiswa dan fakultas dengan latar belakang antropologi dan memeriksa setiap orang, namun tidak menghasilkan apapun. Sebuah teori muncul, bagaimana jika Jane dihabisi oleh seorang pelaku kejahatan berantai? 5 tahun sebelumnya, seorang mahasiswi lain telah dihabisi di gedung apartemen yang sama, hanya 2 lantai di bawah apartemen Jane. Saat itu polisi menduga Boston Strangler atau pencekik Boston yang terkenal itu berada di balik itu, dan bahkan dia mengakui kejahatannya, tetapi banyak orang meragukannya. Banyak orang percaya dia telah membuat pengakuan palsu, hal yang lumrah terjadi pada kasus besar. Dan selain itu, pada saat Jane terbunuh, Boston Strangler telah dikurung di fasilitas psikiatris yang aman. Jadi bagaimanapun juga, dia tidak mungkin terlibat. Saat detektif belum memiliki petunjuk pasti, surat kabar lokal sibuk menyebarkan teori dan menuding universitas itu sendiri. Harvard telah membeli gedung itu beberapa tahun sebelumnya dan mulai menampung mahasiswa di sana, tetapi tempat itu dalam kondisi yang cukup buruk. Sebagian kunci apartemen tidak berfungsi atau macet, dan jendela sama buruknya. Polisi melakukan tes poligraf kepada pacar Jane dan tetangganya, menginterogasi beberapa orang tersangka lain, bahkan memasang kamera di pemakaman Jane untuk merekam semua orang yang datang. Detektif merekam setiap orang yang hadir, tetapi tak satu pun dari mereka dapat dikaitkan dengan kejahatan. Minggu demi minggu berlalu, masih belum juga menemukan pembunuhnya. Hingga pada tanggal 6 Februari 1969, hampir sebulan setelah pembunuhan Jane, polisi menemukan jasad seorang wanita berusia 50 tahun bernama Ada Ben. Ada Ben ditemukan di apartemennya sekitar 1,6 km dari apartemen Jane. Ada terbaring tengkurap di tempat tidurnya, gaun tidurnya ditarik ke atas, dan kepalanya ditutupi beberapa selimut. Seperti Jane, Ada Ben dipukul di bagian atas tubuhnya dengan benda berat, tampaknya dia diserang saat dia tidur. Media lokal langsung menyoroti kemiripan di antara kedua kasus. Namun, karena beberapa alasan, polisi menepis teori ini. Mereka mengatakan tidak melihat adanya hubungan antara kedua kasus itu, dan polisi tidak percaya mereka berurusan dengan pembunuh yang sama. Namun seperti kasus Jane, penyelidik tidak menemukan petunjuk kuat, dan penyelidikan kasus pembunuhan Ada Ben segera menemui jalan buntu, dan tidak ada perkembangan baru dalam kasus Jane. Dan akhirnya kasus itu ditangguhkan. Pada satu titik, Departemen Kepolisian setempat menyerahkan kasus itu kepada Kepolisian Negara Bagian yang memulai penyelidikan mereka sendiri, namun sekali lagi, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Pada akhir tahun 80-an, ketika analisis DNA menjadi alat standar dalam forensik, detektif memutuskan untuk meninjau kembali bukti fisik. Saat itulah mereka menemukan serangkaian sampel yang dikumpulkan dari tubuh Jane. Laboratorium berhasil mengisolasi sedikit jejak cairan biologis pria, kemungkinan dari tersangka. Tetapi itu tidak cukup untuk membangun profil DNA. Bertahun-tahun kemudian, setelah pangkalan data DNA nasional FBI mulai beroperasi online, para analisis mencari kecocokan, tetapi tidak ada kecocokan. Kasus ini tetap dingin selama beberapa tahun, hingga sekelompok detektif amatir tertarik pada kasus ini. Salah satu mereka adalah seorang penulis pensiunan yang masih menjadi reporter muda
pada saat pembunuhan Jane. Padahal baru hari kedua dia bertugas untuk menangani kasus itu. Beberapa dekade kemudian, dia memutuskan untuk meninjau kembali kasus Jane, bertekad untuk akhirnya mengungkap kebenaran dan menulis buku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah seorang jurnalis dari Harvard. Ketika dia mengetahui tentang pembunuhan Jane terjadi sangat dekat dengan kampusnya sendiri, dia menjadi sangat tertarik dan berusaha membantu memecahkannya. Mereka bergabung dengan seorang moderator forum yang mengelola situs yang didedikasikan untuk kejahatan yang belum terpecahkan. Mereka mulai menyelidiki kasus Jane dan mengajukan beberapa permintaan catatan kepada polisi, tetapi hampir semuanya ditolak. Sebagian dokumen yang mereka terima, sebagian besar berupa clipping koran lama yang tidak lebih dari sekedar fakta permukaan. Pada saat itu, kerahasiaan semacam itu merupakan praktik umum di Massachusetts. Meskipun Departemen Kepolisian di negara bagian lain jauh lebih terbuka dengan berkas kasus dingin. Tetapi kelompok itu belum siap menyerah. Mereka membawa perkara ini ke pengadilan banding dengan menyatakan bahwa transparansi telah membantu memecahkan kasus-kasus lama yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan melibatkan lebih banyak orang dan menghasilkan petunjuk baru. Pengadilan menolak petisi mereka, tetapi itu pun tidak menghentikan mereka. Selama beberapa tahun berikutnya, mereka terus mengajukan tuntutan hukum terhadap kantor kejaksaan wilayah. Satu persatu, setiap gugatan dibatalkan. Setelah bertahun-tahun diingatkan tentang kasus tersebut, pihak berwenang akhirnya setuju untuk membuka kasus itu kembali pada tahun 2017. Para ahli memeriksa kembali bukti biologis dari tempat kejadian perkara, dan kali ini mereka berhasil mengekstraksi sampel DNA yang cukup stabil. Saat mereka melihat melalui basis data FBI, mereka menemukan kecocokan potensial. Seorang pria bernama Michael Sumter. Masalahnya adalah kecocokan itu hanya sebagian yang tidak dapat bertahan di pengadilan, dan sampel itu tidak cukup kuat untuk mengekstrak profil lengkap. Meski begitu, detektif mulai menyelidiki Michael Sumter, berharap menemukan bukti kuat. Dia memiliki catatan kriminal untuk 3 serangan pelecehan terpisah. Itu mengapa DNA Michael Sumter ada dalam sistem sejak awal. Kemudian pada tahun 2010 dan 2012, polisi memecahkan 2 kasus pembunuhan yang belum terpecahkan dari tahun 1970-an setelah mencocokkan sampel DNA lama dengan profil DNA Michael Sumter. Para penyelidik mengetahui bahwa sekitar waktu pembunuhan Jane, Michael sedang berkencan dengan seorang wanita yang tinggal di dekat Universitas Harvard. Selain itu, Michael cocok dengan pria yang terlihat berlari dari gedung apartemen Jane, baik dari tinggi badan maupun perawakannya. Namun ada satu masalah besar. Dia sudah meninggal karena kanker pada tahun 2001, yang berarti penyelidik tidak bisa mendapatkan sampel DNA langsung dari Michael Sumter. Mereka memutuskan mencari kerabat laki-laki dekat Sumter, dan akhirnya mengetahui Sumter memiliki saudara laki-laki yang masih hidup. Butuh beberapa lama untuk melacaknya, tetapi begitu berhasil menemukannya, saudara laki-laki Sumter itu setuju untuk memberikan sampel DNA-nya. Hasilnya kembali dengan kecocokan, meskipun tidak sepenuhnya. Masalahnya ada pada sampel yang rusak
dari tempat kejadian perkara. Itu tidak cukup untuk membangun profil genetik lengkap. Namun pengujian itu cukup meyakinkan untuk menyingkirkan semua, kecuali 0,08% pria global. Tapi itu masih 350.000 orang. Namun mengingat Sumter tinggal di dekat tempat kejadian perkara dan memiliki riwayat penyerangan serupa, itu lebih dari cukup untuk menunjuk kepada Sumter sebagai pembunuhnya. Pada tahun 2018, 49 tahun setelah pembunuhan Jane Brittain, polisi mengadakan konferensi pers dan akhirnya mengumumkan bahwa kasus tersebut resmi telah terpecahkan. Polisi percaya bahwa pada malam pembunuhan itu, Michael Sumter mengikuti Jane pulang dan menunggu sampai pacar Jane pulang. Kemudian Sumter memanjat tangga darurat, masuk melalui jendela dapur, dan menyerangnya dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas diri Jane. Mengenai mengapa pencocokan DNA tidak dilakukan hingga tahun 2017, detektif punya penjelasan sederhana. DNA Sumter telah ada dalam sistem FBI selama bertahun-tahun, tetapi sampel dari kasus Jane sangat rusak, sehingga teknologi sebelumnya tidak dapat memperoleh profil yang cukup kuat untuk menemukan kecocokan sebagian. Hanya dengan peralatan yang lebih baru dan dengan peralatan yang lebih sensitif, mereka mampu membuat koneksi. Dalam 2 kasus pembunuhan lain yang dikaitkan dengan Sumter, profil DNA lengkap telah tersedia, sehingga kecocokannya mudah dikonfirmasikan. Polisi tidak dapat menghubungkan Sumter dengan pembunuhan wanita kedua, yaitu Ada Ben, yang ditemukan sebulan kemudian. Masalahnya adalah tidak ada DNA yang dapat digunakan dari TKP itu, sehingga detektif tidak dapat memastikannya. Tapi mengingat kemiripan yang aneh antara kedua kasus tersebut, banyak yang yakin Sumter bertanggung jawab pada kasus Ada Ben juga. Mengenai bubuk kemerahan yang ditemukan di kamar Jane dan di tubuh Jane, dan teori tentang ritual pemakaman kuno, polisi percaya itu kemungkinan besar hanya pigmen dari cat yang Jane gunakan dalam karya seninya. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu ada hubungannya dengan pembunuhan itu sendiri. Pada akhirnya, kasus Jane ditutup, meskipun butuh hampir 50 tahun dan berkat sekelompok kecil warga yang menolak kisah Jane dilupakan dan mendesak polisi mempertimbangkan kembali kasus tersebut ditinjau kembali. Oke guys, bagaimana pendapat kalian dengan kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif dari setiap kasus ya. So, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk tahu setiap video baru dari saya. Thank you for watching guys.